Yin dalam bentuknya yang tertinggi adalah membekukan, dan yang dalam bentuknya yang tertinggi mendidihkan. Yang dingin berasal dari langit, sementara yang hangat berasal dari bumi. Hubungan dari kedua hal itu menciptakan harmoni, dan dari sanalah lahir segala sesuatu. Mungkin ini hukum tentang segala sesuatu meskipun tidak terlihat. Ini kalimat Zhuangzi ini menegaskan saja bahwa hidup ini harus seimbang antara yin dan yang. Kalau yin saja, hidup ini akan beku. Kalau yang saja, hidup akan terbakar. Teman-teman harus paham benar ritme antara yin dan yang ini. Misalnya dalam pergaulan itu kita ketemu yang karakternya yin, ada yang karakternya yang. Ayo diidentifikasi. Kita punya teman yang pendiam, tidak bisa ngomong. Yo, untuk mengimbangi mungkin kita yang mancing-mancing. Kita hidupkan karakter yang dalam diri kita. Apa ada Pak? Yo ada wong yo. Seperti saya bilang tadi, yin yang itu dalam segala sesuatu saling memuat. Yin ketemu yang ketemu yin. Kalau yin ketemu yin, jadinya beku. Kalau yang ketemu yang, jadinya mendidih. Kadang-kadang kita mengalami momen saling marah, saling gegeran. Marah ketemu marah itu yang ketemu yang, hasilnya mendidih. Atau saling diam, yang satu diam, yang satu diam. Yin ketemu yin, hasilnya beku. Maka caranya apa? Ikuti dialektika yin dan yang. Jadi dialektika hukum alam. Nah, nanti kelanjutannya yin dan yang itu ketemulah namanya Wu Wei. Jadi Wu Wei itu kegiatan kita yang mengalir bersama alam. Kita ikuti ritme yin dan yang dialektika alam semesta. Jadi ya, dalam falsafah Tiongkok dikenal istilah Wu Wei, bukan yang 5 unsur tadi. Kalau Wu Wei itu secara harfiah artinya tidak memiliki kegiatan atau tidak berbuat apa-apa. Maksudnya tidak berbuat apa-apa itu mari kita hidup tanpa dibuat-buat. Kita hidup yang wajar saja, tidak sembrono, sesuka kita, tidak melihat ritme alam, tapi juga tidak palsu. Seseorang silahkan mengalir saja dengan ritme kodrat alami kehidupan ini. Jadi kita jalani hidup secara alami, tanpa ketegangan, dengan sederhana, dengan bebas. Tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Apalagi melakukan sesuatu yang hanya untuk dipamerkan saja, sama sekali tidak ada gunanya. Ini namanya Wu Wei. Hari ini mungkin banyak di antara kita, coba kita muhasabah sebentar, berapa persen kegiatan kita sehari-hari yang itu memang efektif, sesuai, alami, dan berapa persen yang ini hanya dibuat-buat saja, atau ini tidak ada pentingnya sama sekali, atau ini hanya menghambur-hamburkan energi, tidak ada gunanya. Nah, jadi ini kelanjutannya yin yang, itu berarti menyarankan kita untuk hidup selaras dengan ritme alam, baik ritme yin maupun ritme yang. Kita pahami perjalanannya, kita ikuti dengan cara hidup secara alami. Filsafatnya namanya Wu Wei. Maka nanti ada pandangan manifestasinya yin yang nanti dalam pola Wu Wei, hidup yang mengalir dengan alam itu adalah hidup dengan beberapa
prinsip. Jadi penerjemahannya yin yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada beberapa prinsip hidup yang penting untuk kita ingat-ingat. Yang pertama adalah hidup secara seimbang atau balance. Seperti saya jelaskan tadi, yin saja akan membekukan, yang saja akan membakar. Kalau ada yang marah, harus ada yang sabar. Marah ketemu marah meledak. Kalau yang satu sudah sabar menunggu, ya yang satu gerak. Jadi biar dinamis. Kalau semuanya menunggu dalam kesabaran, tidak akan ada aktivitas. Jadi yang satu pasrah, yang satu nuntun. Kalau semuanya ingin nuntun, hasilnya tabrakan. Kalau semuanya nunggu dituntun, hasilnya tidak ada yang jalan. Maka hidup ini harus seimbang. Kalau yang satu sudah bersuara, yang satu tolong diam. Kalau semuanya bersuara, tidak jelas mana benar, mana salah. Atau semuanya diam, ya kebenaran akan hilang. Jadi jangan sampai beku, juga jangan sampai terbakar, meledak. Hiduplah secara seimbang. Nah, ini manifestasi yang pertama dari yin yang. Yang kedua, keadilan. Jadi yin yang ini memberi porsi hidup secara adil. Hidup secara alami itu kan adil. Adil terhadap diri kita sendiri, adil terhadap orang lain dengan haknya, kita dengan hak kita, alam juga dengan haknya. Ini hidup secara adil. Ya kalau orang jatahnya 10, ya silahkan mengambil 10, kita beri 10, itu adil. Ini yang hidup secara alami. Kalau makanan itu muatnya di perut kita 1 piring, ya kita makan 1 piring saja, itu adil. Adik kita yang masih sekolah SD, ya sangunya 5.000 misalnya, tapi yang sudah kuliah sangunya 50.000, itu adil. Sesuai porsi dan proporsinya yang alami. Yang baik dipuji, yang jelek dicaci, enggak ya, yang jelek diingatkan, ditegur. Ini berarti adil. Jadi kita akui memang hidup ini ada hitam, ada putih, dan saling berdialektika. Tapi juga kita porsikan segalanya sesuai porsinya. Yang ketiga, hidup secara sederhana atau simplicity. Seperti tadi ya, tidak ada energi yang terbuang sia-sia, tidak ada kesembronoan, tidak ada kesia-siaan. Paradigmanya pas saja. Sederhana bukan berarti kekurangan, tapi pas. Jadi pas itu ya, butuhnya tidur 5 jam, ya tidur 5 jam pas. Butuhnya kerja sehari itu mungkin 6 jam, istirahatnya sekian jam dalam sehari, ya dipenuhi saja secara pas, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Ini manifestasinya yin yang dalam hidup. Nah, yang keempat, keluasan. Jadi kesadaran kita terhadap pola hidup, ya ada yang yin, ada yang yang. Jadi ada yang, ada yin, itu membuat kita luas, tidak kaku. Tadi kan dijelaskan yin dan yang itu saling mengandung. Saling mengandung itu maksudnya dalam yin ada sedikit kandungan yang, dalam yang ada sedikit kandungan yin, maka luaslah. Yang feminin kita, saya ini kan laki-laki, karakternya maskulin, tapi dalam diriku pasti ada titik-titik femininitas. Sebagaimana pada saudari-saudari yang perempuan pasti juga ada muatan-muatan maskulinitas. Dalam gelap ada sedikit cahaya. Dalam cahaya kadang-kadang ada titik-titik kegelapan.
Nah, ini karakternya. Makanya di gambarnya yin yang itu kan gambar bulatan putih setengah, bulatan hitam setengah, di tengah-tengah bulatan putih ada titik hitam, di tengah-tengah bulatan hitam ada titik putih. Orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang suci itu ya tidak kemudian kita artikan sama sekali tidak ada titik hitam. Mereka itu adalah bulatan putih, tapi sebagai manusia pasti pernah khilaf, pernah salah, pernah keliru. Mungkin hanya saja ditutupi Allah, jadi ada titik hitamnya pasti. Yang ada di wilayah hitam itu ada titik putihnya sedikit. Mungkin karena tidak kelihatan, kita hanya fokus lihat hitamnya saja. Nah, orang yang sadar ini terus dia luwes, tidak kaku. Jadi orang jahat itu ya adalah sisi-sisi putih, titik-titik kemanusiaannya. Maka seandainya benci juga tidak kaku. Atau orang soleh itu ya sebagai manusia ada juga pasti titik-titik hitamnya. Maka kalau mengidolakan, kalau suka juga tidak kaku. Jadi dia menyikapi segala ritme hidup ini tidak mudah kaget dan cepat beradaptasi, menyesuaikan dengan situasi, luwes. Ada orang melakukan yang jahat, yang jelek, oh ya wajar, wong hidup ini memang ada yin, ada yang, ada positif, ada negatif. Kalau yang negatif tidak tampak, yang baik-baik juga akan kehilangan jati dirinya. Nah, ini orangnya luwes, tidak kaku. Kemudian di antara cirinya lagi falsafah yin yang manifestasinya dalam hidup adalah terbuka. Jadi terbuka itu maksudnya ngerti kalau hidup itu dinamis, saling mempengaruhi. Maka dia membuka diri untuk mendapatkan berdialektika dengan sekelilingnya secara alami, terbuka. Kalau dia pas salah, karena dia terbuka, dia bisa menerima nasihat. Kemudian terbuka mendapat wawasan-wawasan baru sehingga tambah baik. Karena dia sadar dia ada keterbatasannya. Meskipun aku ada di wilayah putih, aku punya titik hitam juga yang entah aku sadari entah tidak. Kalau aku terbuka maka semakin meningkat, mungkin titik-titik hitamnya semakin berkurang, dapat masukan-masukan baru. Kalau aku tertutup ya selesai, yang hitamnya tetap hitam, apalagi yang ada di wilayah hitam. Maka orang yang sadar hukum yin dan yang itu biasanya malah luwes dan terbuka. Dan yang terakhir gembira. Jadi gembira itu berarti mampu menikmati hidup ini. Jadi ada apapun yang terjadi, baik sehubungan dengan dirinya maupun sehubungan dengan alam, dia tidak terpengaruh, dia tidak mengeluh, dia tidak komplain, protes, tapi pertama-tama dia bisa menikmati, bergembira karena sadar, ya itulah alam. Karena kemarin kita rusak sehingga tidak seimbang, akhirnya kita nikmatilah sekarang. Mungkin beberapa kesulitan hidup, ya wis resiko nih, mau gimana lagi. Jadi dia bisa menerima, meskipun ya berlanjut dengan tadi, menyikapinya dengan adil, dengan luwes, dengan terbuka, dengan sederhana. Tapi hidupnya orang yang mengerti ritme alam yang yin dan yang ini, kecenderungannya dia gembira. Orang gembira itu ya mudahnya orang yang mau bersyukur terhadap hidupnya. Tidak seperti sindiran Al-Quran pada kita, kan Al-Quran menyindir kita, manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan selalu berkeluh kesah. Apapun yang dialami, dia selalu berkeluh kesah. Nah, cara mengatasinya apa? Ya, Al-Quran kan mengingatkan kita punya karakter itu. Mari kita pahami ritme alam, kita pahami mode-mode hukum alam termasuk yin dan yang ini, sehingga kita hidupnya tidak mudah galau apapun yang kita alami.
misalnya, wah nilaiku kok jatuh ya semester ini, ya wajar sih semester ini aku males belajar, ya mesti saja terus nilainya jatuh. Ada ritmenya, ada hukumnya, sehingga kita tidak mudah kaget. Oke, jadi ini berarti apa? Cara kita menerjemahkan yin yang dalam hidup itu antara lain dengan cara hidup yang seimbang, hidup secara adil, sederhana, luwes, terbuka, dan gembira.